Om Swastiastu, Om Om Awignamastu, Swastiastu, Namo Pak Sidam. Guru. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Selamat pagi anak-anak yang saya cintai. Semoga di hari ini kita selalu dalam keadaan sehat atas karunia ide Sang Yang Widiwasti. Di pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi melalui virtual ya dengan aplikasi Zoom karena keadaan situasi di daerah kita yang sedang dilanda wabah COVID-19 ya. Jadi kita akan bertemu melalui aplikasi Zoom. Tadi pertengahan nggak bisa masuk. Berarti ada yang Pak Guru akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai yadnya dalam Ramayana. Ya. Pak Guru akan menyampaikan melalui media PowerPoint. Baiklah. Silahkan diamati nilai-nilai yadnya menurut kitab Ramayana dalam kehidupan yang Pak Guru akan sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian yadnya, kemudian ada tujuan yadnya, bentuk pelaksanaan yadnya, jenis-jenis yadnya. Kemudian ada rumusan pancayadnya menurut beberapa kitab suci. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai yadnya dalam kitab Ramayana. Nilai-nilai pancayadnya. Pengertian yadnya. Menurut etimologi, kata yadnya berasal dari kata yaj yang artinya memuja atau memberi pengorbanan atau menjadikan suci. Kata ini juga diartikan bertindak sebagai perantara. Maksudnya di sini sebagai perantara maksudnya perantara kita ya untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasti. Kemudian tujuan yadnya. Tujuan yadnya yaitu yang pertama untuk penyucian. Ya, membebaskan manusia dari dosa. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri. Ya, membebaskan diri dari ikatan karma. Yang ketiga, sarana menghubungkan diri dengan Tuhan, ya, untuk mencapai kelepasan. Yang keempat, ungkapan rasa terima kasih. Yang terakhir, menciptakan kehidupan yang harmonis. Bentuk pelaksanaan yadnya. Untuk pelaksanaan yadnya ini ada 3. Ya. Yang pertama itu nitya yadnya. Nitya yadnya ini adalah yadnya atau korban suci yang dilakukan setiap hari. Ya. Misalnya contohnya yadnya sisa. Ya. Habis masak kita ngejot. Ya. Kemudian melakukan persembahyangan atau melaksanakan persembahyangan setiap hari ya itu atau dengan jenani yadnya ya dengan belajar ya belajar dan mengajar misalnya ya itu. Kemudian yang kedua naimitika yadnya. Naimitika yadnya itu yadnya yang kita laksanakan sewaktu-waktu ya. Misalnya yang berdasarkan wuku, nah, misalnya berdasarkan sasih, berdasarkan wuku misalnya galungan, ya, kuningan, berdasarkan sasih purnama, tilem, ya itu banyak jenisnya. Kemudian yang terakhir insidental. Insidental ini adalah yadnya yang dilakukan sewaktu-waktu tetapi tidak terjadwal. Jadi pelaksanaannya itu sesuai dengan kebutuhan.
yang sifatnya misalnya mendadak itu misalnya saya berikan contoh suatu saat ya, mudah-mudahan tidak terjadi, ada dari kita mendapatkan musibah, kecelakaan misalnya. Nah, itu kemudian ada upacara namanya ngulapin. Itu kan sifatnya mendadak ya, tidak terjadwal. Itu contohnya. Selanjutnya Sudah selesai, Pe? jenis-jenis yadnya ya. Jenis-jenis yadnya di sini ada 5 ya menurut agama Hindu yang disebut dengan Panca Yadnya. Yang pertama itu adalah Dewa Yadnya. Dewa Yadnya ini adalah korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasi ya, beserta manifestasi. Yang kedua itu adalah Pitra Yadnya. Pitra Yadnya adalah korban suci yang dilakukan untuk ya para leluhur ya, untuk orang tua. Leluhur misalnya orang tua kita yang sudah meninggal itu misalnya contohnya upacara ngaben, roras gitu. Ya itu contohnya. Kemudian resiatnya korban suci yang tulus ikhlas yang kita lakukan kepada para resi ya, kepada pedanda misalnya dengan mempunyai ke pedanda ya, kepada resi karena dia sudah berjasa menghimpun kitab Caturweda ya yang kita jadikan pedoman hidup kita di zaman sekarang ini. Kemudian manusia yadnya ya, manusia yadnya korban suci kepada sesama manusia ya. Misalnya menolong teman yang lagi kesusahan ya. Atau misalnya dengan melakukan upacara otonan ya, 3 bulan ya itu contoh-contoh dari manusia yadnya. Kemudian terakhir adalah Buta Yadnya. Buta Yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para buta kala atau makhluk-makhluk bawahan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, itu. Misalnya kalau yang kelihatan, contohnya itu kita memberi makan hewan peliharaan. Misalnya Dewa Satyawan memelihara ayam, kasih makan ayamnya, misalnya seperti itu. Ya, kalau yang tidak terlihat ya buta kala itu dengan mecaru misalnya seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada pembagian yadnya menurut beberapa kitab suci ya. Ya. Jadi silahkan kalian amati, perhatikan penjelasannya bisa anak-anak lihat di buku paket yang sudah anak-anak pinjam di perpustakaan. Untuk selanjutnya, ya, dalam kaitannya dengan materi ini adalah yadnya dalam Ramayana. Ya, yadnya dalam Ramayana itu di dalam cerita Ramayana, jadi Pak Guru kaitkan dengan cerita Ramayana. Di dalam cerita Ramayana itu ada 7 kanda ya dalam Ramayana. Kanda yang pertama itu namanya Balakanda. Yang kedua itu Ayodhya Kanda, yang ketiga Aranyaka Kanda, yang keempat Kiskinda Kanda, yang kelima Sundara Kanda, yang keenam Yuda Kanda, yang ketujuh Uttara Kanda. Ya. Untuk penjelasan dari masing-masing kanda juga anak-anak bisa lihat di buku paket yang kalian sudah pinjam di perpustakaan. Selanjutnya, yang terakhir adalah nilai-nilai pancayadnya dalam kitab Ramayana. Ya. Di dalam cerita Ramayana itu bisa kita petik nilai-nilai pancayadnya di sana. Ya. Misalnya, nilai manusia yadnya digambarkan ketika Barata melaksanakan upacara penobatan sebagai raja. Ya. Nilai manusia yadnya yang berikutnya misalnya bentuk persahabatan antara Rama dengan Sugriwa ya. Jadi saling tolong menolong.
Kemudian nilai Fitriyadnya digambarkan ketika Dasarata dikremasi. Kemudian ada juga digambarkan melalui sikap Rama yang berbakti kepada ayahnya dengan mentaati sumpah ayahnya. Kemudian nilai selanjutnya ada nilai Dewa Yadnya, digambarkan ketika Sita melakukan pemujaan pada Dewa Agni, ya, dan lain sebagainya. Kemudian Resi Yadnya, di mana para tokoh dalam alur ceritanya sangat menghormati para resi sebagai pemimpin keagamaan, penasihat kerajaan, dan guru kerohanian. Kemudian yang terakhir Buteyadnya, ya. Dalam Buteyadnya hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan Homa Yadnya sebagai yadnya yang utama, juga diiringi dengan ritual Buteyadnya untuk menetralisir kekuatan negatif sehingga alam lingkungan menjadi sejahtera. Ya. Jadi itulah materi yang Pak Guru bisa sampaikan dari slide-slide yang Pak Guru sudah buat, ya. Mungkin ada yang belum jelas, tapi karena waktu yang singkat, jadi Pak Guru menugaskan kalian, coba kalian mencari contoh-contoh pelaksanaan yadnya di lingkungan sekitar rumah kalian, ya. Setelah kalian dapat atau memperolehnya, kalian bisa laporkan kepada Pak Guru melalui WA group, ya. Jadi mungkin sampai di sini materi yang Pak Guru sampaikan. Jadi Pak Guru bisa simpulkan sedikit bahwa yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Jadi bentuk yadnya itu tidak hanya berupa banten, bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk ilmu pengetahuan jenana yadi, bisa dalam bentuk kita menolong sesama, ya. Yang jelas segala bentuk perbuatan yang kita lakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, itulah yadnya, ya. Jadi itulah materi yang bisa Pak Guru sampaikan dan simpulkan. Jadi Pak Guru akan akhiri sampai di sini. Untuk tugas selanjutnya bisa kalian kerjakan melalui LKPD yang Pak Guru sudah berikan. Pak Guru akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi.